Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi yang berjudul COBIT. COBIT adalah dari bahasa Inggris yaitu Control Objective for Informasi dan Relasi Teknologi atau COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatin antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Untuk COBIT mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keseleraan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis memaksimalkan keuntungan. Risiko TI dikelola secara tepat dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab. Merupakan standar yang mulai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara kelanjutan oleh lembaga Swedia profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara, di mana setiap negara dibangun chapter yang dapat mengolah para profesional tersebut. Itu adalah penjelasan pengertian dari COBIT tersebut. Yang selanjutnya, manfaat dan penggunaan COBIT. Yang pertama adalah direktur dan eksekutif adalah untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi syarat dan sejalan dengan TI. Yang kedua, manajemen untuk mengambil keputusan investasi TI untuk keseimbangan risiko dan kontrol investasi untuk benchmark lingkungan TI sekarang dan masa depan. Yang ketiga, pengguna untuk memperoleh jaminan keamanan dan kontrol produk dan jasa dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Auditor untuk memperkuat opini untuk manajemen dalam kontrol internal untuk memberikan saran pada kontrol minimum yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu sejarahnya COBIT. COBIT pertama kali dirilis oleh ISAKA pada tahun 1996. Pada mulanya didesain sebagai perangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan untuk melakukan perkembangan divisi IT. Inilah disebut COBIT, di mana tujuan adalah penekanan pada audit dalam hal keuangan karena melihat tata kelola ini sangat bermanfaat. Kemudian ISAKA membangun COBIT untuk menjadi versi yang kedua pada tahun 1998. Tidak banyak penambahan pada COBIT versi 2 ini, hanya membahas setiap tata kelola menjadi komprehensif dan sedikit penambahan domain di luar audit keuangan. Untuk pada tahun 2000 ISAKA mengeluarkan COBIT ketiga, di mana di dalam versi ini ada penambahan manajemen guidelines yang membantu manajemen untuk menerapkan tata kelola COBIT. Lalu pada tahun 2005 ISAKA mengeluarkan COBIT keempat yang merupakan pengembangan dari Amerika Serikat 815 Australia Student atau pada 2007, di mana saat itu dikeluarkan ISO atau IEC 38500, yaitu International Standard for Corporate Governance of Information Technology IT. ISAKA merilis COBIT 4.1, di mana update untuk COBIT 4 dan COBIT 4.1 dalam hal informasi teknologi dan komunikasi ITC. Selain itu, ISAKA juga menambahkan faktor value, file IT dan risk management. Kemudian pada tahun 2012 COBIT 5 dirilis yang merupakan pengembangan dan perbaikan di versi sebelumnya. Oke, lanjut. COBIT memiliki 4 cabangan domain tersebut. Pertama, perancangan dan organisasi, planning and organization, yaitu domain ini mencakup strategi dan teknik menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dan infrastruktur teknologi yang baik pula.
Pengendalian dan implementasi action dan implement. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI diperlukan identifikasi, dibangun, diperoleh oleh kemudian implementasi dan integrasi dalam proses bisnis, pengantaran dan dukungan deliver dan support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan dan terdiri dari operasi pada security dan aspek keseimbangan bisnis sampai dengan pengadaan training. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi atau monitor and evaluation. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala sebagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Yang selanjutnya, tujuan COBIT di sini dijelaskan. COBIT digunakan sebagai tools yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi Guneverse ini sebagai manajemen Gunet dengan menerapkan seluruh domain yang terdapat dalam COBIT, yakni Planning Organization PO atau Action Implementation AI atau Delivery Support dan Monitoring. Fungsi-fungsi COBIT ya di sini ada COBIT memiliki itu yang meningkatkan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT governance sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau TI, meningkatkan kontrol IS atau TI sebagai standaritas pendekatan program audit. Selanjutnya di sini ada cakupan bidang atau domain bidang. Itu ada plan and organization, action and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Yaitu ada domain 1 planning and organisasi. Selanjutnya domain kedua ada acquisition and implementation. Yang ketiga ada domain delivery and support. Yang keempat domain 4 monitoring. Kelebihan dan kekurangan COBIT. Yang pertama ada kelebihan, mengikuti standar internasional sudah diakui dan teruji, efektif dalam penerapan tata kelola mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya mahal dalam penerapannya. Yang kedua, sistem yang kompleks. Framework selain COBIT ada TOGAF, ada ITIL, ISO atau IEC 20000, ada FISMA dan ISO atau IEC 2700. Sekian dari saya presentasi yang saya ajukan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Mohon maaf. Terima kasih.